Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusan dan dilancarkan segala aktivitasnya. Dan di sini saya akan kembali menginformasikan berkaitan dengan perkembangan Pi Network yang terbaru lagi. Silahkan disimak sampai akhir, jangan di skip. Nah, oke rekan, dan di sini langsung saja kita ke informasi berkaitan dengan Pi Network. Saya langsung membuka Pi News Media, merupakan salah satu media informasi berkaitan dengan Pi Network yang memiliki reputasi bagus ya. Kemudian di sini untuk Pi Network News, nah di sini kemarin meretweet postingan Koji yang sudah saya bagikan kepada rekan-rekan semuanya berkaitan dengan harga nilai tentang Pi Network ya. Kemudian di sini untuk Pi News Media juga memberitakan informasi sangat banyak sekali, updating demi updating. Di antaranya di sini updating yang paling terupdate beberapa jam yang lalu. Nah, di sini core team telah menambahkan robot moods ke dalam obrolan Pi. Kemudian penambahan aplikasi ini hanya untuk menjaga ketertiban di berbagai area dalam obrolan Pi dan pengembangan komunitas yang lebih baik ya. Artinya di sini kalau kita lihat, nah tentang daripada robot mood facts di sini dalam obrolan Pi, banyak sekali mungkin rekan kita yang berkomentar sedikit aneh-aneh ya. Nah, kemudian di sini juga dibatasi oleh pihak core team. Nah, di sini nanti rekan-rekan ketika melihat daripada pichat ya. Nah, kemudian di sini sudah ada semacam all music, kemudian mood swag, kemudian di sini juga ada boot auto reply yang akan membalas secara otomatis ya. Nah, ini cukup mantap sekali. Kemudian nanti rekan-rekan juga bisa menjelajahi secara mandiri ya berkaitan dengan fitur baru yang sudah ada ini. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat berbagai macam informasi berikutnya. Di sini 10 jam yang lalu Pi News Media juga memberitakan informasi mari bekerja sama ke arah open mainnet ya. Nah, di sini ditampilkan foto screenshot open mainnet. Kemudian di sini banyak sekali rekan kita yang berkomentar mengenai hal ini. Di antaranya di sini ada pionir dari Indonesia yang masih aktif ya, menunggu dari waktu ke waktu sampai berakhirnya waktu, atau ya kita bisa melihat ending daripada Pi Network di sini ya. Nah, kemudian di sini juga banyak sekali rekan kita yang juga ikut berkomentar tentang open mainnet. Pembukaan mainnet tidak ada di tangan kami, itu semata-mata tanggung jawab core team untuk meluncurkan mainnet untuk lebih dari 45 juta pionir di seluruh dunia. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat memang para pionir menginginkan agar segera open mainnet. Kemudian core team masih terus berfokus mengerjakan tugas-tugas yang belum terselesaikan ya, padahal hanya ada sekitar 2 tugas saja, yaitu merampungkan fase KYC massal dan menyelesaikan atau mematangkan aplikasi ekologi ya. Nah, kemudian 2 tugas itu memang sangat berat dan besar sekali ya yang diusung oleh pihak core team. Nah, kemudian di sini pionir hanya bisa berharap ya. Kemudian pionir juga bisa berkontribusi dalam melakukan testnet di aplikasi Pi Browser rekan-rekan semuanya. Kemudian di sini juga rekan-rekan itu juga bisa ya, nah aktif untuk melihat daripada perkembangan melalui chat room ya. Nah, di sini apakah Anda melihat sesuatu yang istimewa setelah core team memperbarui Pi Chat? Nah, kemudian di sini kita juga bisa menampilkan semacam foto screenshot ya. Kalau kita lihat di sini ada pichat, kemudian frekuensi pertanyaan yang paling sering ditanyakan, yang mana di sini berkaitan dengan wallet testing ya. Nah, di sini dalam bentuk bahasa Inggris. Kemudian juga ada semacam pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan dan juga berkaitan dengan fitur-fitur Pi Network. Rekan-rekan juga bisa mempelajari secara mandiri ya. Nah, kemudian di sini juga banyak sekali rekan kita yang berkomentar ya. Nah, artinya di sini ya kita sedikit banyak itu belajar berkaitan dengan perkembangan Pi Network. Kemudian di sini kalau kita lihat open mainnet, tentu saja di sini harus melewati berbagai macam tahapan-tahapan ya rekan-rekan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini 20 jam yang lalu, nah di sini Pi News Media juga memberitakan informasi. Ada informasi dari core team baru saja mengadakan pertemuan singkat dengan beberapa tim pemenang hackathon dan akan mengadakan konferensi video minggu depan ya untuk berkomunikasi tentang hal-hal penting lainnya seperti peningkatan komunitas dan proyek Pi. Jadi di sini pihak core team sudah mulai mengumpulkan atau mengadakan pertemuan dengan para pemenang hackathon ya, yang kemarin sudah pernah saya bahas berkaitan dengan informasi resmi dari pihak core team. Kemudian ke depan mungkin akan ada semacam sesi video yang ditampilkan di layar beranda rekan-rekan ya, kita tinggal tunggu saja.
yang mana di sini berkaitan dengan peningkatan komunitas dan peningkatan pihak proyek ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat mungkin untuk open minded ya agak sedikit memakan waktu dan durasi. Kemudian bagi rekan-rekan yang terus menantikan project Pi Network ya, saya rasa di sini ya agak sedikit bersabar. Dan mumpung masih ada kesempatan mining secara gratis, rekan-rekan tinggal selalu aktifkan saja tombol petirnya ya, jeder jeder jeder. Kemudian di sini saya beralih ke informasi berikutnya ya. Nah, di sini melalui Pi Network News ya. Di sini berbeda dengan Pius Media. Nah, di sini Pi Network News juga memberitakan informasi berkaitan dengan Pi Network. Kemudian di sini kita bisa melihat informasi yang diposting 5 hari yang lalu seperti berikut ini ya. Nah, pada saat open mainnet, berapa banyak koin Pi yang ingin Anda keluarkan untuk membeli mobil Range Rover baru 2023 di sini ya. Nah, di sini langsung ditampilkan semacam produk mewah Range Rover. Nah, di sini mobil yang mana di sini digadang-gadang untuk koin Pi itu memang bukan koin sembarangan ya, yang mana juga diklaim ini bisa membeli semacam produk-produk mewah seperti properti dan juga kendaraan mewah seperti Range Rover di sini. Nah, kemudian apakah nanti realistis ya rekan-rekan, kita tinggal nantikan saja, karena di sini banyak sekali komunitas global itu yang percaya dan beranggapan Pi Network itu benar-benar project yang cukup mantap ya. Kurang lebih seperti itu, dan kita tinggal menantikan saja karena di sini gratis ya. Kemudian sekali lagi saya di sini disclaimer on Endure hanya berupaya untuk menyampaikan informasi perkembangan Pi Network dari berbagai mancanegara melalui Twitter ya. Karena Twitter di sini perkembangannya sangat cepat sekali. Kemudian rekan-rekan jangan lupa untuk bekerja, nah untuk mencari daripada pundi rekan-rekan secara utama. Dan Pi Network itu hanya bisa kita gunakan sebagai aset ya. Nah, kemudian di sini karena banyak sekali komunitas yang mengharapkan untuk open mainnet, saya rasa di sini ya kita tinggal menantikan saja rekan-rekan. Semoga saja Pi Network itu benar-benar cool dan berapapun itu nilai dan harganya ya kita terima. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ya banyak sekali produk-produk yang coba ditampilkan dengan menggunakan harga koin Pi. Kemudian di sini juga ada semacam laptop, kemudian juga jam tangan dan lain-lain ya, yang dibanderol dengan menggunakan harga koin Pi. Kemudian di sini kita juga bisa berkaca lewat perjalanan Bitcoin. Nah, di sini kalau kita lihat perkembangan Bitcoin ya, dan kita bandingkan dengan proyek Pi Network. Dan Pi Network adalah proyek untuk menata ulang Bitcoin dari bawah ke atas. Kemudian dalam waktu 10 tahun mencapai puncak harganya. Kemudian di sini kita bisa melihat ya rekan-rekan tentang daripada foto screenshot yang menampilkan tentang perjalanan Bitcoin. Nah, di sini dikutip dari Ranah Crypto pada tahun 2008. Nah, di sini ada Satoshi Nakamoto yang merilis Bitcoin. Kemudian pada tahun 2008 ya. Nah, di sini Bitcoin is created and first blockchain is launching. Jadi di sini blockchain atau Bitcoin ya launchingnya itu tahun 2009, kemudian tahun 2008 itu baru dirilis untuk white papernya. Kemudian di sini pada tahun 2010 ya. Nah, di sini ada transaksi pertama yang menggunakan Bitcoin. Kemudian pada tahun 2011 di sini Bitcoin price, nah di sini menyentuh harga $1. Kemudian pada tahun 2021 atau 10 tahun berikutnya menembus harga sekitar 500 juta rupiah ya, atau sekitar 34.000 US dollar. Nah, jadi di sini kita bisa berkaca perkembangan Bitcoin atau BTC. Pada awal-awal mulanya di sini pada tahun 2008, 9, 10, 3 tahun pertama. Nah, di sini Bitcoin baru mencatatkan transaksi pertama ya setelah 3 tahun. Nah, ini kalau kita lihat hampir sama dengan Pi Network, dan Pi Network saat ini sedang memasuki fase enclosed mainnet dan juga sudah banyak sekali transaksi yang terjadi di enclosed mainnet. Kemudian pada tahun keempat Bitcoin 2011, nah di sini hanya menyentuh harga $1 saja ya. Nah, kemudian setelah 10 tahun dari $1 menjadi 500 juta rupiah atau 34.000 US dollar. Artinya di sini mengalami kenaikan sekitar 34.000 ya rekan-rekan kali lipat. Nah, di sini sangat banyak sekali lonjakan atau kenaikan daripada Bitcoin ya. Nah, ini sebagai bentuk gambaran saja. Apakah Pi Network nanti ke depan juga memiliki rentang waktu 10 tahun untuk mencapai nilai GCV ya? Nah, kita masih belum tahu.
Kemudian di sini kalau kita bandingkan dengan proyek Pi Network 2019, nah di sini Pi Network launching, kemudian 2020. Nah di sini Pi Network blockchain launching ya, tepatnya di sini ada tanggal 31 Desember 2020. Kemudian pada tahun 2021 di sini Pi Network memasuki fase enclosed mainnet. Nah, ketepatnya pada tahun 2021 ya, pada bulan 28 Desember. Nah, kemudian di sini and the value all cryptocurrency is 16 cents hits. Nah, di sini ada sekitar 3 triliun dolar. Kemudian pada tahun 2023 ya, Pi Network nah di sini menembus angka sekitar 3,8 juta. Kemudian yang KYC dan usernya ya, nah di sini sudah ada sekitar 2,3 juta wallet. Kemudian ada 45 juta pionir ya. Artinya di sini yang KYC baru sekitar 3,8 juta saja pada tahun 2023 ini ya. Nah, kemudian pionirnya mencapai 45 juta. Kemudian apakah pada tahun 2033 di sini akan terbentuk harga konsensus global senilai dengan 314.000 dolar atau 4,6 miliar rupiah ya. Nah, kita masih belum tahu dan kita hanya bisa memprediksi berkaitan dengan perkembangan Bitcoin ya. Ini hanya sebagai bentuk informasi tambahan saja. Oke rekan, saya saksikan konten dari saya, semoga ini bisa memberikan informasi yang positif ya kepada rekan semuanya. Dan jangan lupa terus bekerja untuk menambah aset rekan-rekan semuanya dan jadikan Pi Network itu sebagai aset yang bisa dikatakan itu ketika meledak kita bisa cuan ya. Artinya sebagai bentuk tabungan di masa yang akan datang. Nah, oke rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya. Sekian dan terima kasih.